Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cabuli 10 siswinya, guru madrasah di Kabupaten Demak dihajar warga saat ditangkap polisi. Pantang menyerah meski gagal lolos tes masuk polisi dan TNI Angkatan Darat. Seorang pria asal Gunung Kidul akhirnya mewujudkan mimpi menjadi prajurit TNI Angkatan Udara. Kejutan dari TNI untuk Polri yang sedang berulang tahun. Kasus pencabulan yang menimpa 10 siswi madrasah di Kabupaten Demak membuat warga marah. Warga menghajar pelaku yang tak lain guru korban saat ditangkap polisi. Aksi massa merupakan puncak kemarahan warga terhadap guru madrasah diniyah di wilayah Kecamatan Demak berinisial MS. Warga tanpa ampun menghajar pria berusia 60 tahun itu saat ditangkap jajaran kepolisian Resor Demak. MS dibekuk karena mencabuli muridnya sendiri yang masih berusia rata-rata 9 hingga 12 tahun. Kasus pertama kali terbongkar setelah orang tua mendengar percakapan para korban telah dicabuli pelaku sehingga kemudian melapor ke polisi. Kasus ini menurut DPRD Demak menjadi sebuah aib besar sehingga patut mendapat perhatian serius baik dari DPRD maupun pemerintah Kabupaten Demak. DPRD Kabupaten Demak akan berkoordinasi dengan pihak Kemenak dan lembaga Ma'arif NU untuk memberikan pengawasan serius terhadap sekolah-sekolah madrasah. Untuk yang sekian kalinya tragedi menimpa masyarakat kita. Pencabulan itu sesuatu yang sangat melukai dan saya berharap jangan sampai terjadi lagi di bumi Kota Wali ini. Ini yang terakhir saya berharap jangan sampai. Dan saya berharap pemerintah daerah juga ikut melakukan pengawasan. Kasus pencabulan menimpa setidaknya 10 siswi. Modus pelaku meraba alat kelamin korban saat mereka menyetor hafalan. Ironisnya, aksi pelaku terjadi di depan kelas dan disaksikan para siswa lainnya. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah, mengingat pelaku sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Warga membeludak di kantor Samsat Demak untuk membayar pajak kendaraan. Antrean bahkan mengular hingga ke jalan raya. Warga tidak mau kehilangan momen karena ini menjadi hari terakhir program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sejak pagi, antrean motor mengular hingga ke Jalan Pantura Demak. Para pengemudi ini memang mengincar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya program ini sudah dimulai sejak 8 April lalu. Namun kenyataannya baru kemarin, tepat di hari terakhir warga berbondong-bondong menyerbu kantor Samsat. Banyak yang beralasan karena baru punya uang untuk membayar justru di hari terakhir. Telat 4 tahun. Mas ya. Ya. Tadi bayarnya berapa berarti? Kurang tadi habis 561. 560. Berarti dendanya dihapus Mas ya? Dihapus. Dengan program ini gimana Mas? Ya sangat membantu sekali Pak. Di rakyat tadi yang agak kekurangan untuk pajak setiap tahun. Berarti ini tertib bayar pajak Mas ya? Ya tertib. Ini kenapa milih hari ini Mas? Hari terakhir ini Mas? Hari terakhir ini karena uangnya Mas. Uangnya baru ada gitu. Ya baru ada uang. Program ini dinilai efektif menambah penerimaan pajak. Bayangkan jika biasanya penerimaan pajak hanya 300 hingga 400 juta, kini mencapai 977 juta rupiah per hari. Gimana Pak untuk pencapaian dari pajak ini Pak? Ya, untuk pencapaian pajak ini untuk PKB-nya itu sudah insya Allah bisa mencapai 50% dari target yang sudah ditetapkan. Mencapai berapa Pak misalnya Pak untuk data sementara yang sudah masuk berapa? Yang sudah masuk ini kira-kira sekitar 50%. Untuk targetnya berapa miliar Pak? Untuk target pajak kendaraan bermotor sejumlah 134,7 miliar. Yakin bisa terpenuhi Pak untuk targetnya Pak? Insya Allah. Tahun ini target penerimaan PKB di Demak mencapai 134,7 miliar dan diperkirakan hingga berakhirnya program ini, penerimaan pajak mencapai 77 miliar atau 50% dari target yang ditetapkan.
Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Sebuah kapal tongkang terdampar di pantai Randusanga Indah di Kabupaten Brebes akibat diterjang gelombang tinggi dan angin kencang. Kapal terbawa arus laut lantaran jangkarnya terlepas. Kapal tongkang batubara ini terhempas gelombang tinggi sehingga terdampar di pantai Randusanga Indah di Kabupaten Brebes Senin sore. Kapal nyaris saja menabrak warung-warung di sepanjang bibir pantai. Namun hingga Selasa pagi, kapal belum dievakuasi karena cuaca masih ekstrim. Kapal terhempas dari lokasi tambat pantai Alam Indah Kota Tegal saat sedang perbaikan dok. Baru kali ini ada tongkang nyanggrok. Ini karena apa sih Pak? Yang jelas karena faktor air tinggi, kemudian ombaknya besar, Angin kencang gitu ya Pak? Tongkang yang lagi sandar mungkin lepas, akhirnya terbawa ke sini. Kebetulan sejak kemarin pagi kan angin dari arah timur itu yang biasanya memacu ombak tinggi. Kapal terdampar menjadi peristiwa pertama di pantai Randusanga sehingga menjadi tontonan warga. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Layanan SIM keliling hingga ke tingkat kecamatan diluncurkan Kepolisian Resor Grobogan bertepatan dengan peringatan ke-79 Hari Bayangkara. Layanan ini diharapkan bisa membantu dan melayani masyarakat lebih cepat. Ini menandai beroperasinya mobil layanan SIM keliling yang diselenggarakan Kepolisian Resor Grobogan Selasa pagi. SIM keliling akan beroperasi selama 3 hari dalam sepekan hingga tingkat kecamatan. Hari Senin, mobil SIM keliling melayani warga di Kecamatan Godong, hari Rabu di Kecamatan Toroh, dan hari Jumat di Kecamatan Tawangharjo. Jam layanan SIM keliling dari pukul 16 hingga 20 malam. Layanan SIM keliling diluncurkan Kepolisian Resor Grobogan bertepatan dengan HUT ke-79 Bayangkara sebagai bentuk komitmen polisi untuk semakin dekat dengan masyarakat. Sedang perpanjangan SIM dan STNK. SIM. Gimana tanggapannya Mas? Terkait kegiatan yang dilakukan Polres kali ini sudah cukup membantu ya Mas, karena sudah ada bis SIM keliling. Kita sebagai masyarakat cukup dipermudah dengan adanya layanan itu Mas. Operasional ini untuk layanan masyarakat khususnya SIM keliling. Nanti akan berkeliling ke seluruh wilayah Grobogan mulai dari Senin, kemudian Rabu dan Jumat. Jadi 3 hari selama SIM. Harapannya Dan dengan pelayanan baru ini Dan? Ya, dengan harapan yang baru ini kita lebih dekat dengan masyarakat, kita bisa melayani dengan baik masyarakat. Selain peluncuran mobil SIM keliling, juga diresmikan gedung BPKB sehingga masyarakat bisa mengurus BPKB lebih nyaman. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ratusan prajurit TNI bersenjata lengkap mendatangi Mapores Salatiga Selasa pagi. Wah, ada apa ya? Berikut laporannya untuk Anda. Ratusan prajurit TNI dari Korem 073 mendatangi Mapores Salatiga Selasa pagi. Mereka datang dengan bersenjata lengkap. Para prajurit ini ternyata datang bukan untuk menyerang polisi. Mereka memberikan kejutan khusus kepada keluarga Polri. Kejutan ini merupakan rangkaian HUT ke-79 Bayangkara di kota Salatiga. Surprise sekali. Terima kasih khususnya Pak. Kejutan dari TNI menandakan eratnya ikatan hubungan antara TNI dan Polri sehingga diharapkan bersatu melayani masyarakat. Iya, luar biasa. Itu saya benar-benar surprise bahwa di sana keberadaan Polres Salatiga itu adalah punya ikatan emosional yang baik. Mungkin rekan-rekan juga bisa melihat bagaimana kolaborasi antara TNI Polri, kami mempunyai emosional dan silaturahmi yang sangat baik. Peringatan HUT Bayangkara diselenggarakan oleh Polres Salatiga di alun-alun lapangan Pancasila. Upacara diikuti anggota Polri, TNI, Satpam, siswa, ormas, dan partai politik. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.